Halo teman-teman, di sini saya Sri Hartini dan teman saya. Dan saya Silvi Nur Hamidah. Di sini kita akan bercerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Selamat mendengarkan. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan 20 April 570 Masehi di kota Mekah. Pada masa kecil, Nabi Muhammad sudah diberi dengan beberapa ujian, yang mana Nabi Muhammad telah kehilangan ayahnya yang bernama Abdullah sebelum beliau lahir. Beliau tumbuh tanpa seorang ayah. Kemudian jarak 2 bulan dan usia Nabi Muhammad itu 6 tahun, yang mana ditinggal oleh ibunya yang bernama Aminah. Maka semenjak itu Nabi Muhammad menjadi seorang yatim piatu, kemudian diasuh oleh keluarganya. Beliau kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, dan setelah kakeknya wafat, diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad mendapatkan julukan Al-Amin, yang artinya sang terpercaya. Sejak muda, Nabi Muhammad SAW dikenal dengan kejujuran dan keadilan, terutama dalam berdagang. Beliau tidak pernah berbohong atau menipu, sehingga masyarakat Mekah memberinya dengan julukan Al-Amin. Integritasnya yang tinggi menarik perhatian seseorang wanita, bangsawan dan terhormat di Mekah. Ada seorang wanita yang bernama Khadijah binti Khuwailid yang kemudian menjadi istri. Pernikahan ini menjadi fondasi kuat bagi dakwahnya kelak. Singkat cerita, pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering menyendiri di Gua Hira atau disebut Jabal Nur untuk merenung dan mencari kebenaran. Disinilah sebuah peristiwa maha penting terjadi. Malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril mendatangi beliau dan menyampaikan wahyu pertama, yaitu 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Perintahnya yaitu Iqra, bacalah. Ini menandai dimulainya risalah, kenabian, dan turunnya Al-Quran. Singkat cerita, awal dakwah Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, kemudian secara terang-terangan. Namun, beliau menghadapi penentangan keras dari kaum Quraisy Mekah yang takut akan kehilangan kekuasaan dan tradisi. Para pengikut awal Nabi Muhammad SAW kebanyakan berasal dari kalangan lemah, budak, dan orang-orang yang tertindas. Mereka adalah orang-orang yang mencari kebenaran dan keadilan. Yang selanjutnya, hijrah ke Madinah atau Yasrib. Tekanan dan penindasan kaum Quraisy mencapai puncaknya. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya diperintahkan untuk berhijrah dari Mekah ke Yasrib, yang kemudian dikenal sebagai Madinah. Pertama, ada puncak penindasan. Penindasan yang tak tertahankan mendorong keputusan untuk meninggalkan Mekah dari akidah. Yang kedua, ada perjalanan ke Madinah. Hijrah ini bukan hanya perpindahan fisik, tetapi juga penyelamatan akidah dan kehidupan umat Islam. Yang terakhir ada persaudaraan baru. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW berhasil membangun persaudaraan erat antara kaum mujahirin atau pendatang dan ansor atau penduduk asli. Selanjutnya, membangun masyarakat berkeadilan. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW tidak hanya menjadi pemimpin agama, tetapi juga pemimpin negara. Beliau meletakkan dasar-dasar masyarakat yang berkeadilan dan inklusif. Yang pertama ada politik dan hukum. Membentuk Piagam Madinah, konstitusi multireligius pertama yang menjamin hak-hak dan kewajiban setiap warga. Yang kedua ada sosial dan keagamaan. Membangun Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah, pendidikan, musyawarah, dan kegiatan sosial komunitas. Yang terakhir ada ekonomi. Menegakkan sistem ekonomi yang adil, memberantas riba, dan mendorong perdagangan yang jujur. Selanjutnya ada Haji Wada dan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad SAW melaksanakan Haji Wada atau Haji Perpisahan, di mana beliau menyampaikan khutbah terakhir yang sangat penting. Dalam khutbah tersebut, beliau menekankan pentingnya persatuan umat, keadilan, serta berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah
Tak lama setelah itu, beliau wafat di Madinah pada usia 63 tahun. Terakhir ada warisan abadi sang Rasul. Nabi Muhammad SAW tidak hanya meninggalkan sebuah agama, tetapi juga sebuah pedoman hidup yang lengkap dan teladan akhlak mulia yang tak lengkap oleh waktu. Yang pertama, ada ajaran Islam lengkap. Beliau meninggalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk hidup komprehensif bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, teladan kepemimpinan. Kisah hidupnya menjadi inspirasi kepemimpinan yang adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Yang terakhir ada inspirasi universal. Ajaran dan akhlak beliau terus menginspirasi miliaran manusia lintas negeri dan peradaban.